Shalom, selamat hari Minggu untuk semua anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu Jemaat Kanan Ulu Indano. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, saat ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Ibu undang semua anak-anak yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Anak-anak, saat ini kita akan berdoa. Semuanya sikap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, limpah syukur banyak terima kasih. Kami naikkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus, karena merasalah kami Tuhan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di saat ini juga Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kesempatan bahkan kesehatan sehingga kami semua boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami Tuhan agar supaya dapat berjalan dengan baik. Kiranya juga Engkau memberkati Kak Mira yang sebentar akan membentangkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang bekerja agar supaya Kak Mira dapat berkata-kata sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, pimpin ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saat ini sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita menyanyi bersama-sama Do, Re, Mi. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu. Mi, minta pada Tuhan, fa, fahami firman-Nya. So, sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu. Mi, minta pada Tuhan, fa, fahami firman-Nya. So, sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Hai semuanya, sekarang torang mendengar cerita Alkitab. Anak-anak di rumah siapkan Alkitab? Torang mau belajar firman Tuhan sama-sama, tapi sebelum itu Kak Mira mau bertanya dulu. Apa adik-adik pernah kehilangan sesuatu yang adik-adik suka sekali enggak? Pasti pernah Kang. Bagaimana adik-adik berperasaan kalau kehilangan sesuatu yang torang sayang sekali, torang suka sekali, misalnya benda kesukaan atau barang-barang yang torang sayang sekali, kong itu hilang. Pasti merasa sedih. Dan sekarang torang mau dengar cerita Alkitab dan torang pe pembacaan Alkitab terdapat dalam Lukas 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7.
Dan adik-adik di rumah yang so buka Alkitab, torang baca sama-sama sebentar. Tapi sebelum itu torang mau bauni satu ilustrasi. Dan semua menyimak baik-baik nih tuh ilustrasi yang akan tayang. Ada satu orang gembala, dia punya 100 ekor domba. Gembala ini sayang sekali DP domba-domba. Ini gembala biasa, dia bawa DP domba-domba for mau cari rumput-rumput yang segar for dorang mau makan. Kong, waktu ini gembala ada semakan DP domba-domba, ada satu ekor domba lagi asik bikin hal-hal lain sampai dia hampir jatuh di dalam jurang. Kong, dia so nak bisa kembali pa gembala dengan DP teman-teman domba yang lain. Ini domba mengembi-ngembi mencari cara for dia mau balik ulang pada DP tampa, tapi nyandak bisa. Waktu hari somo sore, ini gembala bawa DP domba-domba for mau balik ulang di kandang. Ini gembala biasa, kalau dia mau kasih masuk DP domba-domba di kandang, dia mau hitung dulu DP domba kalau genap 100 ekor. Waktu ini gembala hitung DP domba, dia terkejut. Kenapa cuma 99 ekor? Harusnya kan ada 100 ekor. Ada pi mana ini domba 1 ekor? Kita mesti mau cari ini 1 ekor ini. Jadi ini gembala kasih tinggal itu 99 ekor di dalam kandang, kong dia cari 1 ekor domba yang hilang. Ini gembala balai ulang di tampa yang dorang dah pigi akang tadi. For mau cari itu 1 ekor domba yang hilang. Ini gembala pigi akang semua tu tampa-tampa yang tadi ini domba-domba ada cari akang makang. Mar, dia nyandak dapa itu 1 ekor domba yang dah hilang. Waktu dia duduk, dia dengar suara yang samar-samar, sama dengan suara domba. Nyandak batunggu lama-lama, ini gembala langsung pergi cari di mana itu sumber suara yang sama dengan suara domba.
Tu gembala senang sekali karena dia so dapat DP 1 ekor domba yang ada hilang. Kong, ini gembala tolong tu domba yang tersesat tadi. Dengan hati yang senang sekali, ini gembala balik ulang pada DP tampa karena dia so dapat itu domba yang hilang. Begitulah yang torang pe Bapa di surga. Dia ni mau sekali kalau satu orang dari dia pe anak-anak ini hilang. Di surga mau ada sukacita besar sekali karena ada satu orang yang bertobat. Itu lebih dari 99 orang benar yang nyandak perlu pertobatan. Nah adik-adik, tadi so lihat toh bagaimana itu gembala ada cari satu domba yang hilang. Biar cuma satu, tapi itu berharga bagi itu gembala. Begitulah dengan torang pe Tuhan. Bagi Tuhan, semua torang berharga. Dan kalau torang bikin salah, kon torang minta ampun, Tuhan pasti kasih ampun pa torang. Karena Tuhan selalu buka tangan for orang-orang yang percaya pa Dia. Sama dengan tu cerita tadi. Itu gembala cari satu domba yang tersesat. Begitulah dengan torang pe Tuhan. Tuhan cari orang-orang yang tersesat karena semua torang berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Anak sekolah minggu, orang tua, guru-guru sekolah minggu, semua torang berharga di mata Tuhan. Tuhan yang tidak pernah kasih tinggal pa torang. Apapun yang torang baking, Tuhan pasti tahu. Dan anak-anak, kalau anak-anak baking dosa, mesti datang pa siapa? Benar sekali, anak-anak mesti datang pa Tuhan. Jadi siapa yang berharga di mata Tuhan? Benar sekali, torang semua berharga di mata Tuhan. Tuhan dari sorga lihat semua torang berharga. Dan ingat baik-baik, siapapun torang semua berharga di mata Tuhan. Dan untuk ayat hafalan terdapat dalam Lukas 15 ayat 7. Sekali lagi terdapat dalam Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas 15 ayat 7. Nah anak-anak, tadi kita sudah dengarkan bersama tentang cerita firman Tuhan, domba yang hilang. Semoga anak-anak yang ada di rumah boleh memahami akan firman Tuhan yang telah disampaikan Kak Mira tadi. Dan kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Nah saat ini kita akan puji Tuhan kembali. Kita menyanyi bersama-sama Domba Kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah
berdoa. Semua anak-anak yang ada di rumah, siapkan hati dan pikiran, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena berkat-Mu, anugerah-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjaga, melindungi kami, dan Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kemampuan, dan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau selalu membentengi kami dengan kasih kuasa-Mu, agar supaya kami dalam keadaan baik dan selalu diberkati. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab yang telah disampaikan oleh Kak Mira. Kiranya firman Tuhan yang didengarkan boleh dipahami dengan baik dan juga boleh menjadi berkat untuk anak-anak sekolah minggu, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk orang tua, bahkan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Kanan Ulundano. Kiranya Tuhan selalu menjaga mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Engkau membentengi mereka dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga mereka selalu dalam keadaan sehat dan diberkati. Dan kami berdoa untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan selalu, kemampuan, terlebih di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap hari. Biar tangan Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang selalu memelihara mereka, sehingga mereka selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan baik, diberkati. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di saat ini juga kami menaikkan permohonan kepadamu. Di saat ini Tuhan, kami masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kiranya pandemi ini segera berakhir dan orang-orang yang dalam keadaan terjangkit virus ini bisa segera sembuh dan tidak bertambah banyak lagi korban karena virus ini. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami dan segala program yang akan dilaksanakan. Kiranya program-program itu boleh terlaksana sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kami semua melakukan program yang telah diprogramkan oleh gereja. Kami berdoa juga Tuhan untuk komisi pelayanan anak di gereja kami, di Jemaat Kanan Ulundano, mulai dari penatua sampai dengan guru-guru sekolah minggu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua, sehingga kami boleh melayani anak-anak, boleh melayani sesama kami dengan sukacita dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Biarlah Tuhan yang selalu beserta kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saat ini Ibu undang semua anak-anak yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, Satu Keluarga Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti
Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.